Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang masa depan, dan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku-buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti bank soal digital, perpustakaan digital, dan Learning Management System Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat ini coding dan kecerdasan artifisial bukan lagi hanya untuk mahasiswa atau profesional IT. Anak-anak usia SD bahkan sudah mulai dikenalkan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan pemrograman. Melalui coding, siswa belajar berpikir terstruktur, sistematis, dan logis. Mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara kreatif dan efisien. Sementara, dengan belajar kecerdasan artifisial, mereka bisa memahami cara teknologi berpikir dan mengambil keputusan dari data. Ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis dan literasi data, dua skill yang penting di abad ke-21. Menurut berbagai penelitian, 65% anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD akan bekerja di bidang yang belum ada di hari ini. Maka, menyiapkan mereka sejak dini jadi keharusan, bukan pilihan.
Sekolah dengan literasi teknologi sejak dini menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi. Siswa lebih terlibat aktif dan cakap dalam menghadapi dunia digital. Untuk membantu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah menghadirkan pembelajaran teknologi yang tepat, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menghadirkan seri buku coding dan kecerdasan artifisial yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indonesia. Mulai dari SD kelas 5, SMP kelas 7, hingga SMA kelas 10 dan 11. Buku ini memandu siswa belajar step by step dari blok coding, pengenalan Python, hingga konsep dasar kecerdasan artifisial. Tugas dan proyek dalam buku ini terintegrasi dengan alat peraga edukatif, coding, dan kecerdasan artifisial dari Artek untuk memberikan pengalaman pembelajaran mendalam yang joyful, mindful, dan meaningful. Seluruh buku telah lulus penilaian dan dinyatakan layak berdasarkan SK Kemendikbud nomor 5 tahun 2025 tentang buku teks pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan. Scan QR Code di layar ini untuk melihat katalog lengkapnya, karena masa depan dimulai dari ruang kelas hari ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah bulan Oktober 2025. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan komunitas guru belajar Nusantara. Dan perkenalkan, saya Vanessa yang akan memandu acara pada hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan komunitas guru belajar Nusantara akan membawakan topik pembelajaran, coding, dan juga coding dalam pembelajaran. Pembelajaran terus berkembang untuk menyiapkan peserta didik menghadapi era digital. Salah satu keterampilan kunci abad ke-21 adalah coding. Bukan hanya soal menulis kode, tetapi juga melatih cara berpikir logis, kreatif, dan juga solutif. Sayangnya, coding masih sering dianggap sulit dan hanya untuk siswa tertentu. Padahal, dengan pendekatan yang tepat seperti pembelajaran berbasis proyek dan juga integrasi lintas mata pelajaran, coding bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan juga bermakna bagi para siswa dan siswi. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana coding dapat diintegrasikan dalam pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi inovatif bagi masa depan. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan juga instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks kurikulum utama Merdeka, jenjang SD sampai SMA dan juga SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan juga buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu Smart Library, Chromebook, dan juga alat peraga pendidikan, kit numerasi, dan juga ATK yang dapat Bapak dan Ibu temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu guru bisa membuka website, lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu guru bisa belanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care kami di 0812 966 2940. Dan juga sebagai pengingat, sesi tanya jawab interaktif akan berlangsung dari awal hingga acara selesai. Jadi apabila di pertengahan pemaparan materi Bapak dan Ibu guru ingin mengajukan pertanyaan, boleh chat terlebih dahulu melalui kolom chat Zoom atau menunggu pada saat sesi tanya jawab interaktif dengan mengklik tombol raise hand di Zoom. Untuk pertanyaan secara langsung kepada narasumber juga akan diadakan pada sesi tersebut. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan kami bagikan pada akhir acara. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan juga saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah.
Webinar Sapa Sekolah adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan juga praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan juga inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Siplah Gramedia, dan juga Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, diantaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi dengan komunitas guru belajar Nusantara dengan narasumber yang ahli di bidangnya untuk mengupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai lupa untuk terus mengikuti webinar Sapa Sekolah di bulan-bulan selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang luar biasa, kami juga punya kabar menarik nih, bahwa saat ini kami sedang berlangsung Liga Matematika Season 2 tahun 2025, yaitu kompetisi matematika tingkat nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dan yang paling seru, lomba ini gratis, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun, dan total hadiahnya itu mencapai 6 juta rupiah. Dan tentunya ini menjadi kesempatan emas untuk mengasah kemampuan berhitung sekaligus menjadi tantangan nih untuk diri sendiri menjadi jagoan matematika. Pendaftarannya dibuka sudah dari tanggal 8 Oktober kemarin hingga 2 November 2025. Jadi masih berlangsung, pendaftarannya masih dibuka. Dan lombanya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 November sesuai dengan jadwal pada jenjang masing-masing. Langsung saja daftarkan diri ataupun siswa-siswi Bapak Ibu melalui QR Code yang tertera pada layar Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu boleh nih untuk mendaftarkan muridnya yang memang menyukai tantangan dan ingin membuktikan kemampuan matematikanya. Info lengkap silahkan kunjungi Instagram kami di @gramediamitraedu dan jangan lewatkan kesempatan ini. Dan jadilah bagian dari generasi muda yang cerdas dan juga kompetitif. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan juga saya untuk membacakan terlebih dahulu nih peraturan selama acara berlangsung. Selama acara berlangsung, ada beberapa peraturan yang harapannya kita sama-sama sepakati, yaitu yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama presentasi berlangsung. Jadi peserta yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu karena di akhir sesi akan ada tanya jawab. Kemudian, form evaluasi dan juga presensi untuk mendapatkan e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Dan untuk materi kali ini mengenai pembelajaran coding dan coding dalam pembelajaran akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Bapak Rudi Prihatin yang menjabat sebagai Badan Pengawas BPNKGBM. Bapak Rudi Prihatin merupakan seorang pendidik dan pelatih profesional yang berdedikasi dalam mengembangkan pembelajaran abad ke-21 berbasis teknologi dan juga kreativitas. Dengan pengalaman yang luas di bidang pendidikan dan juga coaching, beliau berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Sebagai anggota aktif komunitas guru belajar Nusantara dan juga komunitas kampung robot, Bapak Rudi turut mendorong inovasi serta kolaborasi antar pendidik dan juga peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia digital. Beliau juga merupakan profesional coach bersertifikat dari Loop Institute of Coaching, serta fasilitator dan juga coach pendekatan aktif Deep Learner Experience yang berfokus pada pembelajaran reflektif dan juga berpusat pada murid. Dalam kiprahnya di dunia profesional, Bapak Rudi menjadi associate dan juga trainer di PT Quanta Prima Indonesia untuk bidang teknologi STEM, sekaligus dosen mata kuliah desain pembelajaran di STKIP Insan Cendikia Serpong, Tangerang Selatan. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengajar ekstrakurikuler robotika dan juga coding untuk mengajak siswa tentunya berpikir kritis, berinovasi, dan siap menghadapi masa depan berbasis teknologi. Dengan semangat pembelajar,
Bapak Rudi Prihatin terus berperan dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inspiratif, dan juga memperdayakan inovasi di era digital. Baik, berikut adalah profil dari narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang, Bapak Rudi. Selamat siang Kak Vanessa, selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, walaupun ini agak ada halilintar dikit ya. Semoga sinyal aman. Oke, Lagi musim hujan soalnya di sini. iya, baik Pak. Udah siap nih Pak untuk memaparkan materinya Pak? Ya, insya Allah. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Rudi untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan ya Pak. Dan Bapak Ibu guru Baik. semuanya, selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, ini kebetulan saya lihat ada nama yang saya kenal ya. Terus tiba-tiba terpantik dalam pikiran saya pengen tahu nih Bapak Ibu guru yang hadir di sini mengajar apa di sekolah. Boleh diketik di kolom chat, matematika, kimia, atau informatika mungkin. Ya, silakan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu mengajar apa di sekolah atau jangan-jangan kepala sekolah atau pengawas juga boleh. Ya, silakan. Sebelum saya mulai. Kimia. Ini ada yang coding fase C. Fase C itu berarti kelas 5-6 bukan ya? Oke, bahasa Inggris. Oke, kalau bahasa Inggris, Ibu Merlin matematika, Ibu Merlin kelihatannya dari Halmahera Barat ya, sama Pak Taslim tadi. Oke, baik. Karena alhamdulillah ya baik, ada yang kepala sekolah juga. Karena nanti yang saya sampaikan nanti bukan materi advance ya, Bapak Ibu. Jadi materi yang menurut saya very very basic, sangat basic, sangat basic untuk modal tentang pembelajaran coding. Jadi kalau yang sudah expert ya mohon dimaklumi, ya, ini saya berasumsi disamakan semuanya dulu. Gitu. Ya, izin saya share screen. Oh iya, saya belum ini, belum bisa share screen. Nah, sambil ini, oke, saya coba sekali lagi ya. Sebentar ini kok, ya malah scratch yang sudah kebuka duluan. Sebentar. Oke. Bapak sekalian, tadi karena perkenalannya sudah, palingan tambahan perkenalan dari saya, nama saya Rudi Prihatin, Bapak Ibu. Namun tak Prihatin lagi di Instagram ya. Jadi Prihatinnya cukup di dunia nyata ya. Di Instagram jadi tak Prihatin lagi. Baik, terima kasih. Oke, saya langsung aja masuk. Baik, nih ada 4 eh, frasa ya. Ada 4 ini. Silakan urutkan dalam versi Bapak Ibu sekalian. Tulis huruf awalnya aja ya. Ya, yang mana duluan ya urut. Jadi berurut. Ya, silakan tuliskan di kolom chat. Silakan. Oke, sudah ada. Oke. Susun dalam urutan versi Bapak Ibu, tulis huruf depan saja dalam urutan ya di kolom chat. Oke, Pak Taslim Ade, PMTA, PMTA. Ya, nggak ada benar salah ya. Nggak ada benar salah ya. Karena akan ada 2 versi kemungkinannya. Ya, oke, PMTA. Ada yang lain mungkin? Oke, Ibu Merlin, PMTA, Bapak Tri Kusema Putra, PMTA. Bu Aufia juga. Ya, siapa tahu ada versi lain. Oke, apakah cukup? Ataukah ada yang masih mau mengetik? Ya, silakan masih ditunggu Bapak Ibu. Nah, ini ada versi lain ya, MPTA. Ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Ya, oke, baik. Oke.
Kita sudah ketemu dua versi ini ya. Oke, selamat Bapak Ibu sekalian. Ya, mostly PMTA, tapi ada juga yang MPTA. Dua-duanya benar, karena A nggak mungkin di depan. Selamat Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan algoritma sequence ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah melakukan algoritma. Salah satunya adalah sequence. Dan algorithmic thinking ini sendiri adalah salah satu dari empat kompetensi menurut Janet Wings ya Bapak Ibu sekalian. Buat pengajar coding insya Allah sudah tahu ini ya. Ada decomposition, ada pattern recognition, ada abstraction, ada algorithmic thinking. Oke, nah algoritma sequence sendiri itu masuk dalam algorithmic thinking. Jadi apa itu abstraksi, apa itu decomposition, apa itu pattern recognition? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ya oke, decomposition itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kalau dalam coding biasanya kita lihat ya, dipecah dulu nih ya, dipecah-pecah dulu supaya lebih mudah penyusunannya. Pattern recognition, polanya seperti apa? Pola perintah ini akan jadi bagaimana? Abstraction, kita menyederhanakan kompleksitas untuk fokus pada hal penting. Dan yang paling menonjol dalam algorithmic thinking adalah menyusun langkah-langkah logis untuk mencapai solusi. Ya, contohnya tadi ya, kita membuat kopi aja sudah algorithmic thinking. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan algorithmic thinking. Ya, itu cuma salah satu contoh. Bahkan mencuci tangan pun kita juga pakai algorithmic thinking. Dimulai dari mencuci tangan dengan air bersih, memberi sabun, terus kemudian dicuci dengan sabun, baru membilasnya. Itu pun juga algorithmic thinking. Nah, Bapak sekalian, untuk kali ini saya lebih berfokus pada ini ya, pada plug coding, bukannya unplug. Kalau unplug sudah banyak sumber. Nah, untuk yang kita bahas kali ini ada yang plug coding dan dia menggunakan algoritma dasar. Oke, algoritma dasar yang perlu diketahui untuk dalam pembelajaran coding adalah pertama algoritma sequence. Nah, tadi kita sudah praktekkan ya cara membuat copy ternyata harus pakai algoritma sequence. Ya, kemudian yang kedua ada decision atau percabangan. Nah, kalau yang pengen bikin game harus menguasai ini algoritma percabangan ini Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian untuk mengefektifkan sebuah kode, maka seringkali kita butuh loop atau perulangan. Karena dengan loop kita bisa mengefektifkan kode yang bisa diulang-ulang itu menggunakan loop ya, bisa menggunakan loop. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebenarnya saya sudah menyiapkan 3 contoh, cuma karena durasinya 60 menit, saya agak khawatir kalau ini kita bahas terlalu panjang. Nah, ini situasi di kelas ekskul kami ya, di sebuah sekolah di Kota Mojokerto, di mana anak belajar Scratch. Cuman belajar Scratch-nya ini sebetulnya untuk basic mereka belajar robotika, Bapak Ibu sekalian. Karena robotika kami juga menggunakan coding juga. Gitu, baik. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen tahu nih, boleh diketikkan di kolom chat. Dari 3 algoritma ini, mana yang ingin diketahui? Lebih dalam, langsung ya. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian sudah kenal kan? Nah, jadi saya langsung efektifkan aja. Mana nih ya? Yang sequence atau decision atau loop? Silakan boleh ketikkan di kolom chat. Mana nih yang pengen diketahui lebih dalam? Ya, silakan. Karena nanti saya oke decision Pak Dri Gusema Putra. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke. Atau cukup mewakili Pak
Pak Tri Gusema Putra ini. Oke, Pak Taslim Ade. Pak Taslim sudah expert, kenapa sih? Yang cocok untuk TK ya? Aduh, saya kemarin tuh ini mau nyiapkan tapi khawatir komputernya yang lemot. Untuk TK nanti menyusul ya. Decision baik. Mostly decision ya. Baik, terima kasih. Oke. Saya langsung masuk ke scratch.mit.edu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa masuk ke scratch.mit.edu. Saya langsung ketik aja ya. Scratch.mit.edu. Oke, sebentar. Saya copy aja. Copy terus di paste. Oke. Siapa tahu ada yang iseng untuk ini. Kita langsung praktek ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau bikin account itu bisa join Scratch ya. Bisa klik join Scratch ya. Nanti bisa diikuti langkah-langkahnya untuk membuat account ya. Nah, kali ini saya akan membuat account yang sudah jadi. Saya sign in dulu pakai akun saya. Oke. Nama akun saya Kokaro Mojogoding karena saya di Mojokerto. Baik, saya sign in. Iya, saya lupa kalau bilang saya di Mojokerto ya, Bapak Ibu, di Jawa Timur. Nah, oke, baik. Kita mulai dari mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Bapak Ibu? Karena kalau saya kelas 5-6, biasanya saya paksa anak-anak pakai bahasa Inggris untuk persiapan mereka. Ya, sambil menunggu jawaban bagus, saya klik create dulu ya. Klik create di sini ya. Klik create. Oke, saya masih menunggu umpan balik Bapak Ibu. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, baik. Bahasa Indonesia, baik. Kalau mau ganti bahasa Indonesia juga bisa. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu pilih settings. Saran saya kalau Bapak Ibu yang benar-benar baru di coding, mungkin boleh screenshot aja ya. Screenshot aja. Karena saya mungkin agak cepat menyampaikannya. Di settings, di sini ada language. Scroll ke atas ada bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Baik. Nah, oke, baik. Uh, algoritma decision bisa digunakan untuk game, bisa digunakan untuk membuat quiz juga. Nah, kita bisa mungkin untuk contoh yang awal game dulu ya. Sebetulnya ada banyak cara. Nah, ini salah satu cara aja untuk menggerakkan sprite. Nah, gambar kucing ini disebutnya sprite ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengubahnya dengan gambar yang lain. Bisa diklik ke gambar kepala kucing ini nanti akan ada pilihan atau menggambar sendiri juga bisa. Ada di lukis ini ya. Ya, ada di lukis ini. Baik. Mungkin saya pertahankan aja gambar kucing supaya efektif ya. Jadi kalau misalnya mau ganti bisa pakai yang pilih sprite ini ya. Oke, misalnya ini ya saya pilih sprite bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam baik. Nah, oke. Nah, oh ya ini banyak pertanyaan ya. Nah, pertanyaan ada di sini ini Pak Jakaria ini menarik. Nanti nanti saya akan menodong satu guru di sini untuk bisa menjawab ya. Oke. Baik. Oke, kita mulai dari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita selalu mulai dengan sesuatu yang untuk dimulai ya, untuk memicu memulai ya. Salah satunya adalah ketika bendera hijau diklik. Kalau seringkali saya amati dalam dalam pelatihan coding, Bapak Ibu guru seringkali lompat ya, lompat ke next proses. Padahal yang paling penting pertama ini apa yang memicu? Karena bisa jadi ada di bagian kejadian ini ada ketika tombol spasi ditekan, ketika latar menjadi dan lain sebagainya. Itu yang kalau dalam sebuah flowchart ya startnya di sana ya.
Nah, saya langsung aja untuk menggunakan ini supaya saya bisa bikin game. Saya pakainya selamanya di sini. Kenapa selamanya? Karena supaya dia diproses terus-menerus. Ya, diproses terus-menerus. Nah, saya ingin menggerakkan kucing ini menggunakan mouse pointer. Maka saya pakai algoritma percabangan jika tidak. Oke, jika tidak. Oke. Nah, jika tidak, maka di dalam jika itu harus ada kondisi yang ditentukan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita intip sebentar flowchart-nya. Dalam algoritma percabangan selalu ada cek di sana. Apa yang dicek? Kondisi ya, kondisi yang ditentukan ya. Pak Rizal, selamat datang Pak Rizal. Oke, baik. Nah, dalam algoritma percabangan, ini salah satu hal yang penting adalah ada cek di sana. Kita lihat belah ketupat itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau dalam coding, salah satu yang digunakan adalah perintah if. Nah, di sini ada kondisi yang harus ditentukan. Nah, kondisi yang kita tentukan di sini adalah ini contoh dulu ya. Jika menyentuh mouse pointer. Oke, sebentar. Jika menyentuh mouse pointer. Nah, jika menyentuh mouse pointer, maka gerakannya adalah geraknya 0 langkah. Ya, geraknya 0 langkah. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita ganti angka 10 menjadi 0. Tapi kalau dia tidak menyentuh mouse pointer, maka dia akan mengarah ke mouse pointer. Artinya sudutnya ya, sudutnya. Kemudian dia gerak 10 langkah. Sebetulnya saya biasanya ini level berikutnya sih Bapak Ibu sekalian ini kalau sudah belajar cara menggerakkan sprite dengan cara yang lain. Oke, baik. Karena untuk memicunya adalah ketika bendera hijau diklik, maka saya klik bendera hijau. Klik. Nah, coba Bapak Ibu sekalian lihat ya, kucingnya mengikuti arah mouse saya. Ya, loh kok kucingnya terbalik, Pak? Ya, karena memang codingnya belum diatur ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu cara kalau misalnya membuat sprite bergerak ya. Ada beberapa cara yang lain ya, tidak cuma satu cara. Ya, oke, baik. Pada saat dia menyentuh mouse pointer si sprite kucing ini, maka dia akan gerak 0 langkah. Ya. Jika menyentuh mouse pointer kan algoritmanya jadi begini. Kondisinya adalah menyentuh mouse pointer mouse ya. Pada saat menyentuh mouse pointer maka geraknya 0 langkah. Tapi begitu tidak menyentuh mouse pointer, maka dia akan mengikuti mengarah ke sudut di mana mouse pointer berada, dan dia akan bergerak menuju mouse pointer berada. Jadi seperti ini gerakannya, Bapak Ibu. Mungkin saya nggak tahu nih kalau di Bapak Ibu patah-patah atau tidak ya. Oke, ya baik. Nah, ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu sekalian ya. Contoh lain untuk algoritma percabangan adalah membuat kuis. Oke, yang ini saya geser, mau di screenshot juga boleh, silakan di screenshot. Nah, algoritma percabangan kita juga bisa membuat kuis dengan algoritma. Oke, caranya adalah di sensor ya. Di sini ada perintah tanya apa namamu dan tunggu. Dan tunggu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, apa namamu kita ganti jadi misalnya pertanyaan. Apa ya anaknya pertanyaannya? Bapak Ibu ada usulan pertanyaan yang jawabannya satu kata? Boleh sumbang pertanyaan? Apa enaknya pertanyaannya ya? Hmm, oh berapa usiamu? Itu terlalu global Pak, terlalu agak ini.
Ini aja paling gampang apa bahasa Inggrisnya kursi ya. Sumber energi terbesar di bumi. Oke, nanti bisa disimpan ya Ibu Demi ya. Saya juga agak bingung sumber energi terbesar apa ya. Oke, baik. Kita simpan dulu. Kita pakai yang paling gampang aja ya, pakai bahasa Inggris saja ya. Uh, oh, matahari ya. Oh iya, betul, betul. Jadi, apa sumber, kita pakai pertanyaan dari Ibu Demi. Sumber energi terbesar di bumi. Oke, jawabannya matahari ya. Oke, jawabannya matahari. Oke, sebentar. Di bumi. Nah, kita ini tanya dan tunggu itu untuk memantik sebetulnya. Baik, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, untuk menentukan jawabannya kita ambil dari kontrol. Jika lagi-lagi kita ambil jika tidak ya. If then else. Nah, Bapak Ibu di sini yang kita perlukan adalah ini ya. Yang adalah operator supaya untuk pembanding jawaban yang benar ya. Kita pakai operatornya sama dengan. Oke, jawabannya tadi angka 50 kita ganti jadi matahari ya. Matahari. Nah, terus apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah jawaban. Jawaban di sini ambil dari sensor, ada tulisan jawaban kita tarik. Jangan diketik ya, tapi ditarik dari sensor. Jawaban. Oke. Jika benar misalnya kita katakan kamu benar ya. Kamu benar. Ya, ini contoh. Kalau salah, salah. Yang benar matahari. Misal ini ya. Salah. Yang benar matahari. Oke, yuk kita coba ya. Ya, kita coba. Sebentar, ini kucingnya kita geser dulu ya. Kita geser dulu, terus dinormalkan bentuknya ya. Masakannya miring deh. Kita geser ke kiri. Sebetulnya memang ada caranya, tapi next time mungkin kita pelajari lagi ya. Untuk sementara kita yang instan dulu ya. Baik, kucingnya kita taruh sini ya. Kita klik bendera hijau. Nah, kucingnya nanya nih, apa sumber energi terbesar di bumi? Oke, di sini ada kolom untuk ngetik. Kita ketikkan, misalnya matahari. Kita ambil jawabannya benar dulu ya. Kamu benar ya, nah, karena komparasinya benar ya antara jawaban yang diketik sama yang harusnya itu sama dengan matahari. Oke, matahari ya. Nah, coba sekarang kita coba yang salah ya, yang salah. Ya, misalnya saya jawab nuklir. Ini saya ketik nuklir, mungkin nggak kelihatan di layar Bapak Ibu ya. Saya ketik nuklir, klik salah, yang benar matahari, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau main kuis kayak gini kan kurang seru ya, kalau nggak pakai ini ya, kalau nggak pakai skor. Jadi kita perlu menggunakan namanya variabel supaya ada skornya. Ya, kita gunakan variabel supaya ada skornya. Oke, caranya adalah Bapak Ibu boleh screenshot dulu ini. Ya, sebentar, saya ini kan dulu siapa tahu ada yang pengen screenshot ya. Saya gedein dulu dikit. Nah, oke. Ini jam berapa sih? Oke, baik. Saya khawatir kelebihan waktunya. Nah, caranya adalah supaya ada skornya, kita mulai membuat variabel namanya nilai misalnya ya. Oke. Pilih variabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, Scratch ini kalau misalnya mengajar Scratch ke anak-anak itu salah satunya adalah indikator warna ya. Dia udah dikategorikan beberapa kelompok perintah, ada gerakan, ada tampilan, ada suara, ada kejadian. Kejadian itu untuk memulai ya atau memberi pesan. Ada kontrol. Nah, kebanyakan algoritma decision itu untuk yang kontrol ini.
Kemudian ada sensor, ada operator, tadi sudah kita praktekkan yang operator sama dengan, kita juga bisa menemukan operator lebih besar, lebih kecil. Untuk perkalian penjumlahan juga ada di sini ya. Nah, ini variabel. Oke. Saya kemarin, oh ya, di salah satu peserta di sini namanya Pak Rizaldi, kemarin kita diskusi apa itu definisi variabel. Ya, variabel itu bisa didefinisikan sebagai sebuah simbol untuk menyimpan nilai. Ya, gitu ya. Saya menyitir ucapannya Pak Rizaldi, salah satu peserta di sini ya. Oke, nah kita buat dulu variabel. Saya kasih nama nilai. Nilai. Oke, nah, pertama-tama saya harus mengatur nilai sama dengan nol dulu. Oke. Karena apa? Karena kita mulai main game ya. Ya, nilai. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, misalnya nilainya benar, apa jawabannya benar, kita kasih skor nambah ya. Maka kita gunakan ubah di sini, misalnya skornya 10 ya. Misalnya skornya 10. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya gedein lagi. Oke, siapa tahu ada yang mau screenshot, silakan screenshot dulu. Nah, ini pertanyaan bisa ditambah ya, Bapak Ibu ya. Tinggal ditambahkan perintah di bawahnya ya. Tanya, 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 tanya jika tidak, tanya jika tidak, tanya, tanya jika tidak. Oke, saya gedein dulu biar kelihatan kucingnya. Oke, nilainya masih nol ya, nilainya masih nol. Tampilan besar coba ya. Oke, yang pojok kiri atas itu nilai ya. Karena diatur kan masih nol ya. Nah, misalnya begini. Apa sumber energi terbesar di bumi? Misalnya saya jawaban benar matahari. Nah, lihat sudah berubah angkanya jadi 10 ya. Karena apa? Karena jawabannya benar dan kita memberi perintah ubah nilai sebesar 10. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, ini yang sangat basic seperti ini. Oke. Nah, oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ingin menunjukkan, sebetulnya kita juga bisa membuat animasi di Keraci ini. Nah, yang saya ingin tunjuk, kita bermain dulu ya, biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Yo, ini ada kuis matematika ya. Oke, bantu saya jawab Bapak Ibu sekalian. Oke, bantu saya menjawab pertanyaan dari supaya si Mangki ini dapat ini, silakan diketikkan di kolom chat ya jawabannya ya. Ya, silakan diketikkan di kolom chat jawabannya. Oke, yuk pertanyaannya jawab kuis matematika ya. 2 tambah 6, yuk berapa? Ya, silakan diketikkan di kolom chat. Oke, Ibu Haifah 8 ya. Ya, 8. Saya ketik 8. Oke, dapat pisang. Sebentar, ini kurang seru kalau nggak ada soundnya. Sebentar ya. Saya share sound dulu. Oke, baik. 10 tambah 2. Ya, oke, yuk berapa? 12 ya, 12 ya. Saya ketik 12. Alhamdulillah dapat pisang ya. Oke, baik. 7 tambah 9 berapa? Yuk ketik di kolom chat. Ya, oke, 16 ya, oke. Saya ketik 16 ya. Oke, Mongki dapat pisang. Hore, Mongkinya kenyang ya. 5 tambah 8. 13. Oke, 13. Saya ketik 13. Ya, oke, good. Mongki kenyang ya, dapat pisang banyak tadi ya. Berapa tandan tadi ya? 1 tambah 2, mudah sekali. Oke, 3. Oke, baik. 3 ya. 3.
Ya, nilainya udah 100. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yuk kita belajar coding. Baik, yuk kita intip apa codingannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana? Lucu nggak mongkinya? Mongkinya lucu nggak Bapak Ibu? Ya, lucu ya mongkinya ya. Ya. Baik, kita lihat. Kalau ada codingan kayak gini, tinggal klik lihat dalam ya. Klik lihat dalam. Klik. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran coding sekaligus coding dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yuk kita intip ini rahasia loh ini sebetulnya ini sebetulnya coding rahasia. Nggak ada yang nggak rahasia, ini sudah umum. Nah, ini saya menggunakan algoritma perulangan di sini, ulangi 5 kali supaya muncul 5 kali pertanyaan, ya. Kemudian dalam dalam 5 kali pertanyaan itu ada beberapa di dalamnya ada algoritma sequence. Jadi ini penggabungan beberapa algoritma, ya. Ada algoritma sequence, ada algoritma decision atau percabangan, ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini saya nggak usah repot-repot menggunakan memikirkan pertanyaannya, tapi saya tinggal mengenerate variabel menggunakan pilih acak, terus dia akan muncul angka sendiri, ya. Dengan perintah atur dia akan menjerit, bahasa Indonesia menjerit itu apa ya? membuat angka sendiri, angka 1 sampai 10, ya. Nah, ada 2 angka di sini yang kita atur, kemudian kita buat rumusnya. Nah, kebetulan rumusnya langsung di dalam codingannya ini, ya, langsung di dalam codingannya ini. Ya, oke, baik Bapak sekalian. Mau di screenshot saya kecilkan dulu. Nah, siapa tahu pengen screenshot ya. Ya, yang bawahnya karang sendiri ya. Ya, oke. Nanti bisa ini kan dikreasikan sendiri ya Bapak sekalian ya. Ya, oke. Ini penggabungan algoritma perulangan, ya, diulang 5 kali dengan algoritma decision di dalamnya, ya, gitu. Baik. Nah, baik Bapak sekalian. Nah, saya ingin tahu nih Bapak sekalian, untuk mengajar Scratch, kira-kira apa aja yang dibutuhkan nih Bapak sekalian? Boleh dong share di kolom chat. Kita kita pakai yang basic aja dulu ya, basic Scratch nih. Apa aja yang dibutuhkan nih untuk pembelajaran untuk bisa mengajarkan Scratch atau menguasai Scratch? Ya, silakan Bapak Ibu. Yang kebayang apa aja nih? Kalau kalau ngajar Scratch, ya, Scratch memang basic, very basic ya, sangat dasar. Nah, untuk dasar ini apa nih yang perlu dikuasai nih? Ya, oke, silakan, boleh diketikkan. Oke, toolnya harus tahu fungsinya. Ya, oke. Eh, Belajar otodidak sulit, enggak juga. Saya otodidak ini belajarnya. Ada guru, deng, gurunya anak saya. Untuk Scratch gurunya anak saya, tapi untuk beberapa bahasa kode yang lain saya belajar otodidak bisa, gitu. Lebih mudah kalau ada gurunya, memang lebih cepat kita bisa dapat umpan balik. Ya, tapi ya boleh dibilang sulit dari sisi waktu, okay? Ya, baik. Apalagi yang perlu ini diketahui untuk kita bicara Scratch dulu, belum bahasa coding yang lebih rumit lagi ya. Alur logika, ya, alur logika Pak Daniel Leonard Sinaga. Alur logikanya betul sekali, alur logika di sini ya. Minimal 3 algoritma dasar. Baik, sudah terjawab oleh Pak Daniel. Saya kembali ke slide. Nah, jadi untuk Scratch menurut pengalaman saya Bapak sekalian, ada beberapa hal ini ya. Alur logika diwakili oleh 3 algoritma dasar tadi. Ya, algoritma sequence, algoritma loop atau perulangan, dan algoritma decision. Minimal 3 itu dulu. Kemudian tambahannya kalau Scratch dan bahasa pemrograman yang lain, bahasa coding yang lain itu variabel.
kemudian operator matematika. Nah, khusus untuk Scratch kita perlu tahu koordinat X dan Y. Ya, ya. Kita perlu mengetahui koordinat X dan Y untuk Scratch ya. Kalau coding yang lain mungkin beda lagi. Nah, tapi 5 yang di atas ini rasa-rasanya umum ya. Algoritma sequence, algoritma loop, algoritma decision, kemudian pengetahuan tentang variabel, semua kepakai di semua bahasa coding. Kemudian operator matematika. Oke, nah kita tadi belajar tentang coding dan coding untuk pembelajaran tadi bisa dipakai ya, Bapak Ibu ya. Membuat salah satunya adalah membuat kuis. Nah, bagaimana dengan coding dalam pembelajaran? Nah, kita bisa mengaitkan dengan STEM ya, Bapak Ibu sekalian ya. Coding dan STEM. Coding dan pembelajaran itu salah satunya, ada banyak Bapak sekalian. Nah, yang mau saya ambil di sini salah satunya adalah coding dan STEM. Karena saya sempat menjadi pelatih untuk bagian STEM ya. Jadi saya ambilnya STEM aja yang sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan. Kita mulai dari sains ya, sains. STEM kan dimulai dari sains. Menggunakan coding untuk mengolah dan memvisualisasikan data eksperimen. Ya, jadi misalnya suhu, kita bisa menggunakan sensor suhu ya. Baik. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini coding akan sangat banyak berperan Bapak sekalian. Dari aplikasi sederhana hingga sistem robotik untuk membuat prototipe. Nah, kemudian engineering, kita menggunakan coding untuk mengendalikan misalnya motor, misalnya aktuator dalam bentuk servo motor dan alat-alat yang bergerak lainnya. Nah, matematika itu menjadi dasar dari struktur berpikir kita ya, struktur logika ya, termasuk juga perhitungan dalam kode. Ya, misalnya kita buat robot berjalan berapa jauh, nah itu bisa menggunakan matematika itu ya. Berapa detik dia motor itu berputar. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, jadi coding dan STEM ini sangat apa ya, berkaitan erat. Nah, coding dalam STEM itu memerlukan namanya microcontroller Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ini yang saya pakai baru 3 ya. Yang kami gunakan baru 3 ini yaitu Arduino, ESP dan microbit. Ya, Arduino, ESP dan microbit. 3 microcontroller ini kita bisa gunakan untuk beberapa proyek. Nah, ini salah satu proyek yang kami dampingi di sebuah sekolah di Surabaya, proyek kipas angin tenaga matahari dengan sensor suhu. Jadi, ini menggunakan solar panel yang 6 volt, 8 watt, terus dihubungkan ke Arduino. Dia juga sebagai sumber tenaga Arduino-nya dan sumber tenaga untuk kipasnya, ya. Jadi, ini untuk proyeknya SD, ya. Kemudian menggunakan aplikasi PictoBlox atau Arduino IDE. Kemudian ada lagi proyek yang lain. Nah, ini Arduino dan motor listrik AC. Misalnya, saya pengen ini Arduino bisa dipakai buat memutar motor atau bisa ini kalau yang proyek yang dalam foto ini kemarin proyeknya untuk membuat e-scooter Bapak Ibu sekalian. E-scooter itu apa ya? E-scooter ya. Yang diputar itu loh ya. Nah, itu menggunakan percobaannya dia menggunakan Arduino dan Arduino fungsinya untuk mengukur durasi waktu, ya, untuk mengontrol durasi waktu. Jadi ini bisa menggunakan Arduino Bapak sekalian untuk mengontrolnya ditambah namanya relay ya. Nah, maka sebetulnya ini juga relay ini akan bisa digunakan untuk menyambungkan listrik PLN ya, listrik AC. Nah, ini pengecekan pH dengan Arduino bisa juga menggunakan SP32. Jadi pH dikontrol menggunakan Arduino. Nah, oke, baik. Kemudian ada beberapa ide proyek yang lain. Oke, ada banyak ide proyek yang lain. Nah, ini kebetulan salah satu peserta di sini adalah ada yang fotonya terpampang di sini ya kelihatannya ya. Oke, ini proyek namanya proyek kapal, bukan, kendaraan amfibi untuk pengangkut sampah. Terus yang proyek yang sebelah kanan itu pemilah sampah. Ya. Nah ini baik. Oh, silakan Ibu Zulaira.
Nah, Bapak sekalian, ini adalah proyek yang saya tampilkan di foto ini adalah proyek-proyek yang terkait STEM yang menggunakan microcontroller. Dan ini proyek tidak dilakukan sendiri. Nah, kebetulan ini ada pelakunya. Ada pelakunya. Saya rasa kalau saya yang bicara mungkin dari POV pelatih kayaknya kurang pas ya. Nah, mungkin saya ingin di sini ada 3 orang yang saya lihat ya. Coba saya lihat lagi. Ada Pak yang pertama tadi Pak Taslim Ade, ada Ibu Merlin, ada Pak Rizal sudah anu kah? Keluar kah? Oh, Pak Rizali kelihatannya kelihatannya live ya. Karena kesulitan ini. Oke, baik. Sedikit saya cerita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selama bulan September ya, bulan September saya mendapat amanah untuk melatih beberapa guru di regional Maluku dalam sebuah program CSR sebuah bank ternama ya. Nah, di sana salah satu objektifnya adalah melatih guru-guru untuk kompetisi teknologi. Nah, di sana ada 100 berapa ya? 140 apa ya? Saya agak lupa. 140 guru disaring, terus tinggal tersaring ada 8 tim. Nah, 8 tim itu yang kami latih waktu itu untuk membuat prototipe berbasis STEM dan design thinking. Nah, tidak cukup di sana. Yang lolos di final ini membawa pembelajaran codingnya ke sekolah. Ya, nah, saya pengen nih dengar cerita ya, Pak Ibu Merlin sama Pak. Ini ada Pak Sri Zaldi ya. Oke. Cuman saya pengen menodong Pak Taslim dulu kelihatannya ya. Karena Pak Taslim ini di Halmahera Barat dan muridnya waktu saya dengar nggak ada yang ngetik komputer pun susah. Ya, Kak Vanessa saya minta izin untuk ini ya, Pak Taslim Ade atau Ibu Merlin bisa diberikan mikrofonnya. Ya, Baik, Bapak, minta silakan izin ya. sudah kami, ya, sudah kami. Ya. Oh, ini ada juga Pak Samsul dari ini ya. Ya, ada juga dari Halmahera ya. Tapi nah, saya pengen nodong dulu Pak Taslim karena ceritanya menarik nih. Ceritanya menarik ya. Nah, murid-muridnya tuh susah pakai komputer. Nah, sementara dia kan harus ngajar coding. Nah, oke, baik. Mohon izin Pak Taslim sama Bu Merlin boleh open mic untuk bercerita. Saya remove spotlight saya ya dulu ya, ya Kak ya. Ya, untuk menemukan di mana beliau. Ah, ini Pak Taslim. Ya, silakan. Saya spotlight dulu ya. Oh, sudah. Ya, baik. Silakan Pak Taslim, boleh dong ceritanya? Ya, oke. Terima kasih Coach Rudi. Eh, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Selamat Kemarin sore. ya eh, berapa hari yang lalu kita sudah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh teman-teman dari BCA dan pelatihnya adalah Coach Jangan Rudi. nyebut, jangan nyebut merek, Pak. Jangan nyebut Ya, merek ya. oh siap 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 Coach. Lupa saya. Ah, Ya. itu kita punya proyek itu adalah implementasi coding yang telah diajari waktu pelatihan saat itu seminggu di Ambon dan pelatihannya itu secara offline. Kita belajarnya adalah tentang microcontroller yang digunakan adalah microbit dan kita ditugaskan untuk membuat proyek sekaligus bisa implementasi di sekolahnya masing-masing. Kebetulan waktu itu proyek kami adalah membuat sebuah sistem IoT menggunakan sistem kredit lingkungan menggunakan website dan dihubungkan uh, secara IoT yaitu adalah menggunakan ESP8266 dengan menggunakan tempat sampah otomatis dan tempat sampah otomatis tersebut bisa mengirim datanya menggunakan ESP8266 ke ThinkSpeak dan dari ThinkSpeak bisa dikirim datanya ke website kami untuk bisa dipantau secara real time. Mungkin segitu aja, Coach. Terus, iya, untuk implementasi di sekolah kami saat itu sangat terbatas karena
masalah komputer untuk siswa itu hanya dua yang memiliki komputer, padahal satu sekolah itu jumlah siswanya sekitar 110 dan hanya ada dua siswa yang memiliki komputer pribadi atau PC di rumah. Nah, ini mengalami kendala yang sangat besar dan itu menjadi mungkin lebih tepatnya sebuah tantangan. Bagaimana kita mengajari siswa sedangkan siswa saja untuk mencari backspace malah ada berapa tombol yang hilang kalau dicari-cari itu coach. Jadi itu adalah ya jadi siswa sering mengeluh ini tekannya apa, boltnya gimana, terus cari kontrol A, kontrol C itu aja itu mereka sudah kesulitan. Tapi itu adalah sebuah tantangan dan sebuah pengalaman yang luar biasa dan kami sangat bersyukur sudah dilatih oleh coach-coach yang hebat dan alhamdulillah kemarin kita bisa mewakili sekolah kami dan itu sangat pengalaman yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa terapkan di sekolah walaupun em, ya sangat terbatas secara kemampuan sumber daya manusianya di sekolah kami. Mungkin itu aja coach. Ya, terima kasih. Waktu itu melibatkan murid ya, Bapak, untuk pembuatan ininya ya, prototipe ya, Iya, pembuatan tempat sampahnya kita libatkan siswa. dilibatkan siswa. Nah, ya berarti Tempat artinya sampah, sebetulnya iya libatkan siswa. pembelajaran coding ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Jakaria ya, mengajarkan coding tidak sekadar mendorong siswa jadi programmer ya, tapi Ya, untuk bisa menjadi salah satu solusi apa berpikir kritis ya untuk pemecahan masalah kreatif gitu ya Pak ya. iya, iya Apalagi benar. situasinya ngetik aja susah ya waktu itu Bapak cerita ya. Iya, ngetik aja susah itu. Ya, ya, oke, Bapak Ibu sekalian, izin bercerita ya. Jujur, saya sebagai pelatih sangat surprise melihat karyanya Bapak Ibu sekalian. Waktu itu di event itu salah satu coach kan cerita, nanti itu di final Pak Menteri datang loh, jadi jangan jelek. Kami sebagai pelatih langsung merasa terbebani. Aduh, gimana ya Bapak Ibu yang dari Maluku ini. Ternyata luar biasa sekali karya-karyanya. Jadi kami lihat itu, Masya Allah sekali ya, maksudnya contohnya proyeknya Pak Taslim ini di luar dari apa yang kami latihkan waktu di Ambon waktu itu. Dan ada juga dari regional Papua, itu juga karya-karyanya luar biasa. Nah ini juga saya lihat kayaknya ada, sebelum kita ke Pak Rizaldi, saya pengen menodong juga, kayaknya saya Ya, lihat nama Pak Samsul Bahari ya. ya, ya, Masih silakan adakah? tanya ke mereka itu, coach. Oh iya, iya masih adakah Pak Samsul? Soalnya kan jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini juga perjuangan ya. Untuk sinyal perjuangan ya Bapak ya. Iya, Ya. Oke perjuangan. baik. Kalau gitu sekarang saya pengen nodong Pak Rizaldi. Nah, kalau Pak Taslim tadi ini dan tim juara dua, kalau Pak Rizaldi ini juara satunya di kejuaraan tersebut di Juara kompetisi. satu. Oke baik. Nah, halo selamat siang Pak Rizaldi. Selamat siang, Coach. Ya, ketemu lagi. Saya agak Hormat. malu panggil coach ya di sini. Biasanya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Baik. Ya, pertama-tama selamat ya Pak Rizaldi. Kemarin sudah foto bareng Pak Menteri ya. Sudah, Coach. Pak Menterinya sekarang lagi di Tual, Coach. Lagi kunjungan. Oh gitu kah? Iya, Oh, kan. Tapi karena kita udah jumpa di sana, jadi excitednya sudah berkurang. oh saya kurang. Karena sudah foto bareng kemarin ya. Siap, Iya, Coach. iya, iya. Baik, mohon izin menjawab dengan pertanyaan yang sama dengan Pak Taslim tadi. Kurang lebih, Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Rizaldi, salah satu muridnya Coach Rudi dalam Teacher Tech Championship kemarin. Jadi TTC itu salah satu program yang Ya, dilakukan jangan sebut oleh merek ya Pak. salah satu lembaga yang fokusnya pada saat itu adalah pendidikan, sehingga mereka melaksanakan sebuah kompetisi coding, bukan saja coding tapi integrasi dengan STEM. Lalu kami di awal sekali mereka membuat suatu seleksi dengan eh, membuat sebuah program sederhana lewat Scratch kemarin. Itu syarat untuk penentuan peserta yang lolos pada TPD-nya. Jadi kami diberikan sebuah tantangan berupa program Scratch dan dari ada ratusan pendaftar dan
terpilihlah kalau tidak salah 16 orang, 8 tim untuk dilatih, digodok di Ambon oleh coach hebat. Jadi setelah itu kami dilatih selama beberapa hari di Ambon, lalu kemudian diumumin siapa yang masuk final. Pada final nanti kami diberikan tantangan untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat pada teacher development program pada semifinal. Di semifinalnya itu dulu kami kami telah diajarkan blok coding sama seperti yang barusan tadi Coach Rudy jelaskan, Scratch juga, tapi sistemnya blok coding juga. Kami membuat prototype. Pada semifinal kami mempresentasikan prototype, coding pada yang di semifinal bukan seperti Scratch saja, dia agak satu level di atas karena telah mengintegrasikan software sama perangkat keras. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Taslim tadi, kami menggunakan microbit, sehingga block codingnya itu microbitnya langsung diintegrasikan dengan perangkat keras, entah itu sensor, aktuator, dan lain sebagainya. Mohon izin Coach kalau pengucapannya salah bisa langsung ditegur. Lalu kemudian pada semifinal kami mempresentasikan apa yang telah kami buat prototipenya. Pada saat itu hampir seragam, temanya adalah Smart Classroom. Cuman dengan fitur-fitur terserah dari setiap tim yang ada. Lalu diumumin untuk tim yang lolos ke final. Dan pada saat itu alhamdulillah saya, Pak Taslim, dan beberapa guru kami terpilih sebagai peserta final. Di final kami melanjutkan, diberikan tantangan untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat. Yang kami dapat di TPD itu garis besarnya adalah dasar-dasar dari pemrograman, termasuk computational thinking, lalu paradigma abad 21, isu-isu lingkungan karena berbau STEM, dan lain sebagainya. Lalu apa yang kami dapat di Ambon, kami implementasikan di sekolah kami masing-masing dengan melakukan pembelajaran dengan design thinking. Ada satu tahap yang sangat penting, yakni tahap empati. Pada tahap empati itu kami bersama siswa menemukan isu krusial yang ada pada lingkungan masing-masing. Kalau kami di TUAL, saat sekarang isunya adalah isu tentang sampah laut. Sehingga ide yang lahir, kami bersama siswa menemukan sebuah ide untuk menyelesaikan masalah, yakni inovasi membuat kapal untuk mengangkut sampah yang ada di laut. Namun demikian, sampah-sampah ini ternyata perlu penanganannya langsung ke darat, karena dia salah satu masalah kenapa masyarakat membuang sampah ke laut adalah infrastruktur dan sarana yang kurang mendukung. Salah satunya jarak yang jauh, tempat pembuangan sementara yang jauh, sehingga sampah ini selain diangkat dari laut, mesti langsung diantar ke tempat pembuangan sampah biar lebih efektif. Maka lahirlah ide kapal, bukan kapal saja, tapi kapal pengangkut sampah yang amfibi, sehingga ngangkat dari laut bisa langsung dibawa ke darat sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Ide itu lahir murni dari gabungan ide dari beberapa peserta didik yang pengennya pengelolaan sampah di laut, bukan di laut saja, tapi di darat juga diatasi. Mungkin itu prototipe kami, lalu kami presentasikan di final dan grand final di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi salah satu impact yang sangat besar dari mempelajari coding adalah banyak sekali event yang bisa membawa Bapak Ibu bukan dapat pengetahuan saja, tapi dapat bonus, sebagaimana kami yang bisa berfoto langsung bersama menteri, bisa bertemu dengan coach-coach hebat, bisa berangkat ke Jakarta, dan lain sebagainya. Sehingga kami benar-benar bisa menerapkan apa yang kami dapat. Kami mendapatkan bonus juga, dan luar biasa memang coding ini memberikan pengalaman berharga kepada kami. Mungkin itu Coach yang bisa saya jelaskan. Iya, nah ini kan temanya kan coding untuk pembelajaran nih Pak. Nah, apa nih yang didapatkan murid nih? Kan pada saat pembuatan prototipe itu kan melibatkan murid kan. Saya ingat pertanyaan juri waktu itu. Gimana? Jadi jurinya waktu itu kan ada juga dari bidang pendidikan ya, enggak sekedar yang dari dosen coding ya. Nah, itu ada pertanyaan tentang pelibatan murid itu. Gimana nih Pak ceritanya Pak Rizal waktu itu? Jadi pada implementasi yang kami lakukan, Bapak Ibu hebat, kami itu murni menggunakan design thinking
satu tahap penting di dalam design thinking setelah empati adalah mendefinisikan masalah. Setelah mendefinisikan masalah, kami mencari ide untuk masalah. Nah, dalam tahap IDET itu banyak sekali ide yang lahir dari usulan para murid. Membuat tempat sampah otomatis, membuat sampah yang bisa memilah-milah, membuat kapal pengangkut sampah, membuat mobil pengangkut sampah. Jadi itu menjadi ruang imajinasi dari para peserta didik untuk mengimplementasikan idenya. Namun sekali lagi memang kami sebagai guru dengan keterbatasan yang ada, kami berupaya agar mencari role model sehingga gabungan para ide bisa mengakomodir beberapa ide dari peserta didik. Lalu untuk codingannya memang kami implementasikan sebagaimana yang kami dapat dari coach-coach hebat, mulai dari dasar-dasarnya, definisi setiap blok codingnya, lalu logikanya kami ajarkan sebagaimana yang telah diajarkan. Jadi ada contoh-contoh memang, lalu jenis-jenis perangkatnya, jadi memang pada tahap itu kami kenalkan semuanya mulai dari aktuator, sensor, dan lain sebagainya. Untuk keterbatasan kami memang adalah kami hanya mengimplementasikan pada beberapa peserta didik karena ruang kelas kami itu kalau jumlah rombel itu ada 1.000 siswa, jadi kami pilih beberapa diuji coba dulu karena ini tahap awal sehingga mereka bisa mempelajari coding, lebih menjadi contoh bagi yang lain, menjadi role model bagi yang lain untuk melihat bagaimana pembelajaran coding itu ternyata seasyik itu, sekeren itu, dan bisa terintegrasi dengan STEM, isu-isu lingkungan yang ada. Mungkin itu, Coach. Oke, terima kasih Pak. Jadi coding ini saya lihat ini ya sangat suportif sekali untuk STEM ya. Dan tadi saya dengar tadi Bapak menyebutkan langkah-langkah dalam design thinking tadi ya, dimulai dari empathize, define, apalagi ideate, lalu prototype kemudian dan tahap pengujian tes ya. Disingkat jadi edi protes. Siap, Coach. Disingkat jadi edi protes. Terima kasih untuk sharingnya Pak Taslim, Pak Rizal, dan ini juga ada Bu Merlin. Ya, salam buat teman-teman di Tual dan di Halmahera Barat. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu cerita dari yang langsung mempraktekkan. Jadi coding ini waktu itu kami memang berpikir bahwa kalau coding cuma coding aja, rasanya gimana ya? Cari yang aplikatif lah, ya. Yang salah satunya aplikatif yaitu dengan STEM itu tadi. Nah tadi Pak Rizal tadi menyebutkan mikrobit itu seperti ini. Memang agak tinggi harganya. Nah kalau Bapak Ibu sekalian pengen ekonomis, bisa menggunakan ini Arduino. Ini kebetulan sebetulnya sudah saya rakit sih, cuma khawatirnya waktunya kurang kalau saya harus menunjukkan kode dari Arduino ini. Jadi misalnya saya tekan gini, yang lampu merah nyala, ya. Gini ya, saya tekan lampu merah nyala seperti itu. Ya, nah ini kalau mau ekonomis bisa nyoba codingnya pakai ini dan bisa menggunakan membuat beberapa project yang mungkin banyak sekali contoh-contohnya di YouTube. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau belajar otodidak mungkin saja sih. Cuma memang akan lebih bagus kalau ada mentornya atau mungkin bisa didapatkan dari buku Gramedia ya Kak Vanessa ya. Betul Kak Vanessa? Betul, Bapak. Kita juga Kita, menyediakan ini, Pak. Kita juga ada satu set untuk coding itu dari kerjasama dengan Artek Indonesia, Bapak. ya. Iya. Jadi memang lebih mudah Bapak Ibu sekalian kalau ada barangnya, ya ada barangnya dan ada prototipe yang dibuat, kita bisa menggunakan STEM di sana sehingga murid itu lebih kebayang, oh saya belajar coding itu tujuannya ini gitu ya. Oke, seperti itu. Baik Kak Vanessa mungkin kayaknya sebetulnya ada beberapa slide, tapi saya rasa pemaparan dari Pak Rizal dan Pak Taslim tadi sudah cukup mewakili. Jadi silakan Kak Vanessa barangkali ada yang mau bertanya atau bagaimana. Silakan Kak.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rudi atas pemaparan dan juga sharing-sharing ilmunya dari beberapa yang ternyata sudah pernah coaching langsung nih dengan Bapak Rudi dan mendengarkan secara langsung pengalaman Bapak tadi tentu sangat menjadikan lebih menarik bahwa pelajaran coding ini memang implementasinya itu banyak sekali, bukan hanya menjadi programmer di masa depan seperti itu ya. Baik, untuk memperdalam materi dari Bapak Rudi, mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang masih ada yang mau ditanyakan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa raise hand ataupun langsung open mic saja untuk langsung bertanya kepada Bapak Rudi. Mungkin Bapak dan Ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya langsung Ya. atau mungkin di kolom chat sudah Sebenarnya ada ada yang pertanyaan dalam chat. Semoga yang pertanyaan Pak Jakaria sudah terjawab. Nah, tinggal pertanyaannya baik. Pak siapa ini? Pak Tri Gusema ya, mungkin yang belum terjawab ya Kak ya. Baik, iya betul. Jadi Iya. ada pertanyaan dari Pak Tri, bagaimana kita dapat menerapkan decomposition dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat saya harus menyelesaikan tugas mengajar kimia di kelas. Ya. Bagaimana Bapak sudah bisa langsung dijawab? Nah, saya pengen Pak Tri bisa open mic. Baik, selamat siang Pak Tri, bagaimana? Masih join dalam Zoom? Bisa langsung open mic? Ya, kayaknya kok saya tidak menemukan namanya di partisipan ya. Mungkin Hmm, terlempar. mungkin terlempar. Ya. Ada pertanyaan baru lagi Ya. atau Atau saja bagaimana, Pak? pertanyaan baru dulu kali ya, Kak. Ya, baik. Oke, ada Ya. pertanyaan baru nih di kolom chat dari Bapak Sahat. Mungkin Bapak Sahat bisa langsung open mic atau saya bantu bacakan? Ya. Baik, kita bantu bacakan dulu mungkin ya, Pak. Ya, Kak. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan coding dan KA dapat membantu murid belajar bermakna sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, Pak? Oke, baik. Ya, baik. Saya ingin cerita ya. Saya punya satu murid, ini privat sih, privat coding ya. Dulunya jadi murid coding di sekolah, ekskul. Kemudian orang tuanya ingin anaknya belajar coding secara privat mendalam ya. Nah, sebelum dia mulai privat, ibunya bercerita ke saya, Pak, anak saya matematikanya lemah. Dia bilang begitu kan. Oh, matematikanya lemah ya, Bu. Ya, ya nggak apa-apa, ikut aja, kita coba aja dulu. Nah, dalam prosesnya kan ya waktu itu dia belajarnya coding scratch. Di coding scratch itu salah satunya adalah bisa membuat kreasi gambar. Dan ternyata anaknya menyukai, minatnya memang digambar. Dan kita bisa memfasilitasi dengan coding scratch itu, akhirnya dia bisa larut dalam codingnya itu. Artinya ini salah satu contoh ya, salah satu contoh sehingga coding coding ini bisa mewadai dia dalam minat tentang seni rupa untuk menggambarnya. Dan saya tambahkan beberapa aplikasi untuk bisa menggabungkan antara Scratch. Saya lupa aplikasinya apa. Waktu itu saya juga akhirnya minta tolong rekan yang lain untuk mengajari menggambar yang digabungkan sama Scratch. Itu salah satu contoh ya. Contoh yang lain sebetulnya banyak sekali, apalagi kalau dihubungkan dengan kecerdasan artifisial ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, dapat membantu murid belajar bermakna sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Nah, ini uh, bisa kita menggunakannya project based learning, Bapak Ibu sekalian ya. Project based learning, kemudian membuat sesuatu project yang mungkin memerlukan coding di dalamnya atau kecerdasan artifisial. Kalau misalnya kita pakai artificial intelligence, itu kita bisa menggunakan kamera. Nah, kamera nanti diproses menggunakan microcontroller sehingga dia menghasilkan respon tertentu. Nah, itu juga menurut saya bisa dibawa ke sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu contoh yang tadi seni ya, seni. Sejak awal ibunya sudah state menyatakan anaknya nggak suka matematika, nggak bisa matematika, tapi ternyata melalui coding scratch dia bisa menonjol apa menemukan kesenangannya menggambar dalam scratch ya. Dan mungkin untuk contoh-contoh yang lain bisa ya, bisa kita cari lagi, apalagi kalau dia digabungkan dengan artificial intelligence.
Dan memang sih yang paling enak itu ngajari kalau ada barangnya itu tadi, ada produknya dan bermanfaat gitu. Jadi untuk membangkit motivasinya ya seperti itu ya. Ya, misalnya anaknya minatnya bikin puisi gitu ya. Ya, bisa aja kita masukkan sound di Scratch ya. Terus dibikin gimana ada gerakannya atau harus seperti apa seperti itu. Jadi luas sekali sih sebetulnya kalau kita ngomong KKA ini ya, kemudian dikaitkan dengan kemampuan dan minat masing-masing dan banyak banyak yang bisa digali dari sana. Itu aja mungkin saya bisa saya jawab, Kak. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi memang ternyata kakak ini memfasilitasi banyak peluang ya Pak untuk siswa juga melalui kreativitas masing-masing seperti itu ya Pak ya. Iya benar. Oke, mungkin Bapak Sahat sudah cukup dengan dengan jawabannya sudah terjawab Bapak. Oke, mungkin terhalang belum bisa untuk join audio ataupun on cam ya Bapak Sahat. Tapi semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya kepada Bapak Rudi seputar coding dalam pembelajaran ataupun pembelajaran coding seperti itu. Silahkan. Kalau di sini tidak ada, mungkin kita akan menuju ke pertanyaan dari form pendaftaran ya Pak, karena waktu Oh iya, kita baik. membuka form pendaftaran sudah ada beberapa pertanyaan. Sebentar kami cek terlebih dahulu pertanyaannya. Baik. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Hanif. Dalam memulai pembelajaran coding, kesalahan apa saja yang harus dihindarkan yang sering terjadi pada ranah pemula? Seperti itu, Bapak. Dari Bapak Hanif di Malang. Belum Ya, mencantumkan oke. sekolahnya seperti itu. Kesalahan apa aja yang harus dihindari ya? Ya, kesalahan yang harus dihindari adalah takut mencoba. Dalam setiap pelatihan saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu, entah itu Bapak Ibu atau murid-murid ya, kita bukan gegana Polri ya. Kalau ada salah nggak akan meledak, santai aja ya. Jadi jangan takut salah. Karena kalau kita berani mencoba, itu insya Allah akan ada ilmu baru ya. Jadi lawan kata dari berhasil adalah belajar, bukan gagal ya. Ya lawan kata dari berhasil adalah belajar. Jadi kalau saya mati, kalau takut malah nggak jadi. Jadi kesalahan utama yang harus dihindari adalah takut mencoba. Itu aja sih Kak, menurut saya ya. Nah, kalau yang lain-lainnya teknis banget sih, ya kesalahan lain-lain. Menurut saya nggak ada kesalahan yang harus dihindari, nggak ada selain takut salah, itu aja. Itu mungkin jawaban saya Kak. Oke, baik. Semoga mungkin Bapak Hanif ada di Zoom ini ataupun tidak ada, semoga pertanyaannya terjawab ya. Berarti bahwa ya harus berani untuk mencoba ya Pak, bahwa Ya, kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran itu bersifatnya teknis seperti itu ya Pak ya. betul. Oke. Seringkali kita salah kok buat coding itu dan nggak akan meledak sih. Nggak akan meledak, jadi santai aja ya. Paling paling ininya microcontrollernya kebakar paling. Tapi itu kan nggak sampai yang meledak gitu ya. Jadi santai aja, nggak usah takut salah. Justru salah itu kita jadi tahu. Oh, oh ini salah ya. Ternyata kode ini salah. Nanti kita coba yang lain. Inti dari coding itu kan gitu. Kita mencoba beberapa cara gitu. Berarti Itu coding Kak. itu sendiri juga tidak ada batasan usia untuk belajar ya Pak ya. Ya benar sekali Kak. Ya, Baik. Oke, mungkin kita bisa jawab pertanyaan Bapak Tri mungkin ya Pak, ya bisa. jika Nah, oke. memang. Mm-mm. Pak Tri ya. Jadi kaitannya sama ini decomposition ya dalam kehidupan sehari-hari ini sebetulnya berlaku umum sih menurut saya Kak. Jadi kita petakan dulu ya. Masalah besarnya apa? Masalahnya besarnya apa? Nah,
kita pakai helikopter view, terus kita petakan masalah-masalah kecilnya, kita pecahkan ya, step by step gitu ya. Ibarat kita naik naik orang lomba berkuda. Orang lomba berkuda itu kan dia akan melewati beberapa rintangan ya yang harus dilewati. Nah, artinya kan rintangan satu, rintangan dua, rintangan tiga, dan seterusnya mungkin ada beberapa rintangan, dan justru rintangan itu yang harus dilewati karena menambah poin gitu. Jadi decomposition mungkin kita membayangkannya seperti itu. Eh, dari titik start ke finish pasti akan ada jalan ya, ada luas dan ada beberapa masalah yang harus dipecahkan. Kita petakan dulu yang mana yang dipecahkan dulu ya, atau mungkin bisa dipecahkan paralel, tapi intinya bahwa masalah yang besar itu dipetakan dulu ya, dipetakan dulu jadi kecil-kecil baru kita selesaikan satu persatu. Itu sih Kak. Jadi ini berlaku umum, nggak cuma kimia yang disebutkan Pak Tri tadi ya, gitu. Oke, baik. Jadi semoga pertanyaan Patri tadi juga bisa menjadi pengetahuan bagi Bapak dan Ibu guru lainnya seperti itu ya, Pak. Oke, mungkin pertanyaan pada sesi Q&A hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Seperti itu, jadi apabila di antara Bapak dan Ibu guru peserta yang masih memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi, mungkin dapat langsung nih memfollow Instagram Bapak Rudi seperti itu ya, di @takprihatin lagi. Betul ya, Pak? Ya betul. Tak Iya. prihatin lagi. Ya, begitu. Jadi harapannya bisa langsung dijawab juga oleh Bapak Rudi. Waktunya mungkin agak lebih panjang karena kita di sini juga terbatas oleh waktu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu guru atas antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Karena waktunya juga terbatas, mohon maaf kami sudahi untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Semoga bisa ditanyakan dan dijawab kembali oleh Bapak Rudi di kesempatan baik lainnya. Dan sebelum Bapak Rudi meninggalkan ruangan ini nih kami persilahkan Bapak untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan nih Pak sedikit dari materi pada hari ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Vanessa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya closing statement saya malah terpantik dari pertanyaan yang terakhir tadi ya. Jadi jangan takut salah dalam belajar coding. Ya, jangan takut salah dalam belajar coding karena itu adalah kesalahan utama dalam belajar coding. Takut salah adalah kesalahan utama dalam belajar coding. Nggak akan meledak, nggak. Kecuali kalau Bapak Ibu jadi anggota Polri, Gegana Polri, nah itu boleh takut. Ya, tapi selama belum jadi Gegana mah jalani aja. Ya, itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik Bapak. Berarti memang jangan takut untuk mencoba ya Pak, gitu. Karena hal Ya baru Kak. pasti tidak semuanya langsung hebat, tidak semuanya langsung berhasil gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Rudi atas pemaparan materinya, atas juga tadi bincang, mungkin bisa disebut bincang coding gitu ya dengan beberapa murid-murid yang sebelumnya pernah juga diajarkan langsung oleh Bapak Rudi ataupun Coach Rudi panggilannya seperti itu. Terima kasih Bapak Rizaldi, kemudian Bapak tadi siapa? Mohon maaf saya lupa ya. Pak Semoga Taslim. Oh iya Pak Taslim betul. Ya, Semoga di sebetulnya ada lagi kesempatan Bu baik. Merlin juga sih. Oh, Jadi baik ada Ibu Meren juga. Jadi ya, semoga di kesempatan baik lainnya kita juga bisa bertemu lagi dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan selalu. Terima kasih banyak Bapak Rudi. Dipersilakan jika mau meninggalkan Zoom meeting ini Bapak. Selamat sore. terima Oke. kasih Kak. Sama-sama Bapak, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu guru dan seluruh peserta webinar sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara dan saya ingin mengingatkan untuk pengisian formulir presensi dan juga evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat akan dilakukan melalui link yang telah kami share pada kolom chat Zoom atau Bapak dan Ibu guru dapat juga scan QR code yang tertera pada layar monitor. Maksimal pengisian form presensi dan juga evaluasi kami tunggu sampai esok, Jumat 24 Oktober pukul 10 pagi. Dan pengiriman e-sertifikat berproses selama kurang lebih 14 hari kerja. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya dan terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini. Silahkan juga follow akun Instagram kami di @gramediamitra.edu
di @siplahgramedia dan juga @komunitas guru belajar. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, serta silakan bergabung ke WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang webinar, promo, dan juga informasi lainnya. Akhir kata, saya Vanessa selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga banyak kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar bulan depan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Rizal. Salam buat Bu Kris ya. Terima kasih Pak Taslim dan Bu Merlin sudah hadir. Salam juga buat Pak Samsul Bahri tadi sempat masuk tapi kelihatannya sinyal ya. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, Terima kasih Mantap. banyak, Coach. saya juga terima kasih ya. Ya, sama-sama.